Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video saya sebelumnya yang berjudul Anak SD belum tahu membaca tulisan ini. Di video yang kedua ini, saya ingin menjelaskan lebih detail lagi lanjutan dari deskripsi yang saya tulis pada video yang pertama. Momen lebaran seperti ini, kebanyakan orang biasanya memanfaatkan momen ini dengan bersilaturahmi atau bercengkraman dengan sanak keluarga. Namun, tidak dengan anak-anak ini. Mereka lebih memilih berjualan stiker demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stiker yang mereka jual adalah stiker-stiker yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan ukiran kaligrafi yang dibeli dengan harga 2.000 per 12 lembar. Lalu dijualnya dengan harga 2.000 per lembar. Tempat berjualannya tidak menentu. Terkadang mereka hanya memanfaatkan tempat keramaian untuk mencari orang-orang yang mau membeli stiker mereka. Setiap harinya mereka berjualan mulai pukul 7 pagi sampai pukul 21 atau jam 9 malam. Untuk makan minumnya sehari-hari, selama berjualan, mereka hanya makan atau minum dari pemberian orang. Jarang mereka jajan dengan uang dari hasil penjualan. Bahkan terkadang mereka tidak makan seharian karena uang yang didapat harus dibawa pulang untuk orang tua mereka. Dari hasil wawancara saya, omset yang mereka dapat bahkan melebihi hasil yang didapat jika laku habis terjual semua stikernya. Hal itu bisa terjadi karena kebanyakan masyarakat lebih memilih memberikan uang daripada membeli stiker. Dan tidak disangka, omset yang mereka dapat sekitar 50 sampai 300 ribu per hari. Jika dikalikan selama sebulan, ambillah rata-rata 100 ribu. Dikali 30 selama sebulan atau 30 hari, maka pendapatan mereka sekitar 3 juta selama sebulan. Wow, pendapatan ini bahkan melebihi para pekerja kantoran yang pendapatannya tidak sampai 3 juta rupiah. So, wajarlah pekerjaan ini sangat diminati anak-anak ini karena keuntungannya, atau mungkin mereka didesak orang tua mereka untuk berjualan setiap harinya karena pendapatannya yang tidak sedikit, atau kondisi keluarga atau kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan anak-anak ini untuk terus berjualan setiap harinya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di link komentar di bawah ini. Menurut saya, semua alasan ini kemungkinan besar benar adanya. Yang pertama, faktor ekonomi. Dari keterangan majalah ayobandung.com, Indonesia memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta sampai 12,3 juta orang pada kuartal kedua tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau virus corona yang mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat. Jadi kemungkinan besar anak-anak ini memilih berjualan setiap harinya karena faktor ekonomi. Yang kedua, omset yang didapat tidak sedikit. Pendapatan dengan total kurang lebih 3 juta rupiah adalah faktor kedua yang bisa saja membuat orang tua mereka nyaman dan terus-menerus menyuruh anaknya untuk berjualan tanpa mempedulikan waktu belajar anak. Contoh kecilnya silahkan ditonton di video saya yang pertama yang berjudul Anak SD belum tahu membaca tulisan ini. Lanjut, kekhawatiran saya adalah anak-anak ini karena sering keasikan mencari uang sehingga mereka tidak peduli lagi dengan masalah pendidikan atau waktu belajar. Karena di pikirannya selalu kerja dan kerja. Hahaha, kayak slogan. Bagi anak-anak ini, mereka butuh keseimbangan antara waktu belajar, bermain, dan membantu orang tua. Bayangkan, kalau jualan mulai dari pagi sampai malam, waktu bekerja didapat, waktu bermainnya
didapat sesama profesinya ya, tetapi waktu belajarnya masih tanda tanya apakah mereka belajar atau tidak. Lanjut, tidak ada yang mesti disalahkan di sini. Sebagai masyarakat yang terdidik, saya hanya berpesan, jangan hanya sekedar memberikan uang toh saja. Mari kita sama-sama mendorong anak-anak ini agar mereka juga berpikir tentang waktu belajar mereka di samping mencari uang membantu orang tua. Jangan seperti kasus bullying yang baru-baru ini terjadi ya, memperlakukan anak dengan menganggap rendah pekerjaan mereka itu tidak baik. Justru anak-anak ini butuh motivasi, butuh dorongan untuk supaya mereka lebih giat lagi dalam hal bekerja dan membagi waktu untuk belajar. Kalau teman-teman punya saran, punya masukan, atau punya cerita lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenaan menurut kalian dalam cerita ini, maka mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka dengan video ini, mohon di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga mendapatkan informasi juga dari video ini. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.